Selamat pagi ibu bapa, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kini kita memasuki hari baru. Seiring dengan itu, kasih Tuhan terus hadir menyertai kita. Ini adalah modal penting kita menjalani aktivitas di hari ini. Saudaraku, kita merenungkan firman Tuhan dari Hakim-Hakim 10 ayat 1-2. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Puan bin Dodo, seorang Isakhar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir, di pegunungan Efraim, dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Saudaraku, seseorang yang telah bekerja dengan baik, perilakunya terpuji, dan peranannya mempengaruhi kehidupan bersama yang menyejahterakan, belum tentu banyak dikenal dan menyedot perhatian orang banyak. Padahal sumbangsinya tidak bisa diabaikan. Ambillah contoh. Siapa penemu tas ransel yang memakai resleting? Tas yang amat praktis dan sehari-hari dipakai ke sekolah, kantor, naik gunung, dan sebagainya. Meski tas itu populer, namun Gary Outdoor, penemunya, banyak orang tidak tahu. Itu baru satu contoh dari sekian banyak lainnya. Karyanya sangat bermanfaat, penemunya kurang terpublikasi. Saudaraku, dalam Alkitab ada seorang nama hakim. Namanya pun tidak populer. Namanya kalah pamor dibanding nama-nama seperti Deborah, Gideon, atau Samson. Kiprah hakim yang satu ini tidak mendapat porsi pemberitaan panjang lebar. Alkitab secara ringkas dan padat hanya menarasikan bahwa ia menyelamatkan Israel. Nama itu adalah Talo. Lengkapnya, Talo bin Pua bin Dodo. Pengabdiannya cukup lama, 25 tahun. Bukan hanya cukup lama, ia memberi angin segar bagi kehidupan bangsa Israel. Dialah yang menggantikan Abimelek. Patut kita ketahui, selama 3 tahun Abimelek memerintah, meninggalkan catatan kelam. Dia berkuasa dengan keras dan brutal. Ia bertindak dengan tangan besi, kejam. Korbannya tidak cuma rakyat Israel, bahkan kerabat keluarganya sendiri dibunuh dengan kejam. Sedangkan Talo begitu menggantikan Abimelek, segera membawa Israel keluar dari suasana suram. Dialah yang mengembalikan Israel dari suasana gelap masuk ke dalam suasana terang. Memang, melihat dari sudut arti namanya, Talo, kurang indah. Bandingkan dengan arti nama Gideon. Gideon artinya pahlawan perkasa.
atau arti nama Abimelek, artinya Bapakku Raja. Nama-nama dengan arti yang mengesankan dan indah. Sementara nama Talo artinya cacing. Kita jarang menemui nama Talo dipakai oleh orang-orang Kristen untuk dijadikan nama diri pada anak-anaknya. Mungkin faktor arti nama Talo tadi, yaitu cacing, jauh dari rasa indah. Meski demikian, patutlah kita camkan, Talo dalam hidupnya menjalankan fungsi seperti arti namanya, cacing. Bukan dari aspek menjijikannya, namun fungsi binatang itu yang menyuburkan tanah secara alami dan tidak membahayakan kesehatan manusia. Beda dengan pestisida. Dan cacing saat melakukan penyuburan tanah bekerja diam-diam. Demikianlah hakim bernama Talo. Ia bekerja membawa Israel dari kehancuran. Ia menyelamatkan bangsa itu. Hidup bangsa itu menjadi subur, makmur. Sesudah Abimelek memerintah Israel selama 3 tahun yang berdarah-darah, Tuhan menghadirkan Talo untuk menjadi hakim selama 23 tahun. Ia memulihkan bangsa Israel seperti arti namanya, cacing. Ia bekerja tanpa pemberitaan Alkitab yang panjang lebar. Ia bekerja dalam senyap, silent action. Tapi siapa yang meragukan manfaat yang telah dilakukannya? Alkitab mencatat hanya 2 ayat tentang Talo. Dan memang konsekuensinya, dia kurang terkenal. Saudaraku, Alkitab mengajak kita mau sebagai orang yang bekerja sungguh-sungguh, serius, bermanfaat bagi orang banyak. Laksana garam dalam makanan. Terasa asinnya, tapi tidak kelihatan bentuknya. Jangan tong kosong nyaring bunyinya. Cuma banyak bicara, namun miskin karya. Pada hari ini, kiranya saudara dan saya punya semangat berkarya. Melakukan diam-diam, tanpa gembar-gembor. Yang penting, efek karya kita dirasakan sesama. Mereka mengapresiasi dan bersuka cita karena mendapat manfaat dari yang kita kerjakan. Kita yakin Tuhan mencatat karya dan kebaikan kita ketika kita melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami tetap tekun bekerja untuk tugas rutin kami, atau bekerja yang menghasilkan kebaikan. Kiranya kami tidak surut semangatnya, meski tidak dipublikasi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki tengah pekan. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.